Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan semoga kita semua di dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu dan bapak-bapak, malam ini kita ingin sharing dan ingin menyampaikan terkait dengan masalah isu terbaru, yaitu tentang Facebook yang merubah namanya menjadi Meta. Gara-gara Facebook merubah nama perusahaannya menjadi Meta dan mengumumkan dan akan menggelontorkan dana 10 miliar US dollar atau setara 140 triliun rupiah di tahun ini untuk membangun Metaverse. Nah, tetapi sebelum kita jauh bercerita tentang Metaverse, tentu saja kita harus tahu apa sih sebetulnya Metaverse dan bagaimana Metaverse akan mengubah cara kita bersosialisasi, bekerja, dan menjalankan bisnis, baik dari sisi efek baiknya maupun nanti dari efek buruknya dari kehadiran Metaverse, dan bagaimana perusahaan-perusahaan sebaiknya merespon hadirnya Metaverse tersebut. Satu hal penting, Metaverse itu sebetulnya sekarang ini belum ada. Jadi, Metaverse saat ini masih di dalam imajinasi. Imajinasi siapa? Imajinasi tentunya para pengusaha visioner, seperti Mark Zuckerberg dan teman-temannya tentunya. Jika nanti benar-benar terwujud, akan berpotensi mengubah cara kita menjalani hidup, bersosialisasi, bekerja, dan melakukan apapun. Metaverse membuka kemungkinan tanpa batas untuk mengeruk beragam keuntungan dengan cara-cara yang sebelumnya kita tidak bisa bayangkan bagi para pelaku industri kreatif, khususnya di bidang digital, desain, dan gaming. Ini adalah tanah harapan yang terbuka lebar untuk Anda. Matthew Ball, seorang painter kapitalis, dia sebagai penulis Metaverse Screamer, mendefinisikan Metaverse adalah jaringan luas dari dunia virtual 3 dimensi yang bekerja secara real-time dan persisten, serta mendukung berkesinambungan identitas, objek, sejarah, pembayaran, dan hak yang mana di dunia ini dialami secara serempak oleh jumlah pengguna yang tidak terbatas. Sementara definisi Metaverse menurut Facebook adalah seperangkat ruang virtual yang Anda ciptakan dan jelajahi dengan orang lain yang tidak berada di ruang fisik yang sama dengan Anda. Ini sebetulnya seperti film Ready Player One yang dibuat oleh Steven Spielberg. Seperti gamer Fortnite, seperti Roblox dan Minecraft, di mana setiap individu dapat menuangkan imajinasinya untuk membangun sesuatu di luar kebiasaan. Banyak hal imajinatif yang tak terduga dan menghasilkan karya yang luar biasa. Seperti halnya Roblox, di mana Anda memainkan sebuah avatar yang Anda ciptakan untuk hidup dan rekreasi dengan avatar lain di dalam sebuah dunia virtual. Tapi bedanya, alih-alih Anda memainkan dan melihat layar gadget Anda harus dimainkan menggunakan VR yang membuat Anda benar-benar merasa di dalam dunia virtual tersebut. Perbedaan yang lain dengan Roblox dan Minecraft itu adalah tampilan dan desain sangat sederhana. Sedangkan Metaverse akan bisa menghadirkan dunia 3 dimensi yang menyerupai dunia yang sebenarnya, bahkan lebih baik lagi. Saya berikan perumpamaan yang lebih konkret. Bayangkan seandainya tiba-tiba kita menemukan sebuah planet baru yang tidak jauh dari bumi umpamanya. Keindahannya sangat luar biasa. Planet itu hanya bisa dibatasi oleh daya imajinasi kita saja. Dan semua manusia siapapun mereka bisa tinggal di planet itu. Jadi artinya pada saat nanti kita menginginkan atau kita menemukan dunia baru dan kita ingin menikmati itu semua,
Dan walaupun di dalam bentuk imajinasi, semua orang di sana nanti bisa berkumpul. Maka perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook berlomba-lomba untuk menguasai lahan sebanyak-banyaknya di dunia maya ini. Di dunia yang baru ditemukan di atas lahan itulah mereka nanti akan membangun kota-kota impian, di mana siapapun bisa menjadi apapun yang mereka inginkan tentunya. Dan mereka bisa melakukan hal-hal yang mereka tidak bisa lakukan di bumi. Banyak perusahaan pengembang, jadi nanti mereka membangun fasilitas-fasilitas umum, perkantoran, tempat rekreasi, sekolah, yang pada akhirnya nanti mereka juga akan menjual lapak-lapaknya atau stand-standnya, rumah, apartemen, ruang perkantoran. Mereka juga nanti akan mengajarkan tentang kemutahiran dan konsep dunia yang begitu memukau. Nah, semuanya di dalam rangka mengikat sebanyak mungkin orang untuk tinggal di kota tersebut. Kota impian yang mereka ciptakan yang disebut dengan metaverse itu. Hanya bedanya, planet dan kota-kotanya itu memang bersifat virtual. Hanya ada di dalam maya. Kita bisa mengaksesnya hanya melalui perangkat virtual reality. Walaupun maya, pengalaman yang kita dapatkan di dunia virtual tersebut itu bersifat real time dan permanen, sama dengan kehidupan kita saat ini yang biasa kita lakukan di dalam dunia nyata. Bahkan di sana akan lebih banyak orang-orang yang berbisnis mungkin, berkarir untuk mencari uang di metaverse. Anda bisa membeli tanah, rumah, mobil, baju baru, karya seni, digital, ya. Dan tentunya mendapatkan sertifikasi kepemilikan yang sah atas aset-aset digital tersebut. Nah, barang-barang itu akan selalu ada dan tetap akan menjadi milik Anda selama tidak menjualnya ke orang lain. Sama seperti di dalam kehidupan nyata kita. Jika barang Anda disukai banyak orang, maka mereka tentu akan membelinya dengan harga tinggi, gitu ya. Jika kita bicara dunia virtual reality, sebetulnya Google sudah jauh lebih menghadirkan teknologi ini. Hanya berbekal kacamata VR, kita bisa berkeliling dunia, bahkan kita bisa nyelam ke dalam laut, kita bisa masuk ke dalam hutan Amazon, kita juga bisa tahu cuaca kondisi saat ini. Itu menghadirkan dunia nyata di dalam VR, ya. Tetapi memang di sana belum ada transaksi, ya, dan lain sebagainya. Tapi jangan salah, teknologi yang dihadirkan oleh Google, yaitu virtual reality, ini akan menjadi cikal bakal dunia metaverse. Lagi-lagi, mereka akan menjadi tuan rumah nantinya. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa Facebook itu begitu bernafsu membangun metaverse? Karena sebagian metaverse itu memang merupakan sebuah gagasan yang keren. Sebagian lagi berdasarkan menjadi lahan baru yang tidak terbatas untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Sam Purified, seorang PhD berusia 27 tahun dari Columbia University, rela meninggalkan pekerjaannya di Golden Shack untuk mengejar keuntungan dalam bermain video game bernama Axie Infinity. Sebuah permainan online berbasis blockchain yang menggunakan uang kripto sebagai alat tukar bermain, di mana ia harus membeli 3 buah monster yang disebut dengan Axie seharga $500. Kemudian Axie memiliki ini akan diadu dengan Axie milik pemain lainnya dengan modal pertarungan seperti permainan Pokemon. Pemenang akan mendapatkan small low potion. Nah, yang bisa digunakan untuk mengembangkan Axie, jadi semakin sering menang, maka semakin banyak Axie yang akan dilahirkan. Nah, Axie baru ini digunakan oleh Sam Purified untuk dipertandingkan, sehingga mendapatkan lebih banyak lagi sum low potion-nya itu. Atau bisa juga dijual kepada pemain lain dengan harga tentu lebih mahal. Nah, inilah letak ekonominya. Dengan modal $500, berternak banyak Axie dan dijual dengan keuntungan yang berlipat ganda. Orang-orang seperti Sam Purified ini tentu cerdas. Mereka ingin mencetak sebanyak-banyaknya uang. Mereka mulai mempekerjakan pemain lain yang nggak punya modal untuk bermain atas nama mereka. Selain itu, mereka juga memberikan modal kepada pemain lain dengan imbalan bagi hasil atas setiap kemenangan yang mereka dapatkan. Dengan begitu, jumlah kekayaan yang bisa dikumpulkan menjadi tidak terbatas. Inilah ekonomi metaverse. Di dalam dunia yang tidak terbatas, kekayaan pun menjadi tidak terbatas. Di dalam metaverse, Anda dapat membeli
atau menyewa tanah, membangun apapun di atasnya dan mendapatkan uang darinya. Anda bisa membuat museum, Anda bisa membuat wisata virtual. Kalau saya ingat pada tahun 2019, saya pernah membangun digital guide untuk meningkatkan kunjungan turis ke Keraton Kanoman Cirebon. Di sana mencoba untuk membuat virtual reality, di mana setiap individu bisa berkunjung melalui VR dan mendapatkan pengalaman pertama sebelum mereka benar-benar datang ke lokasi wisata tersebut. Nah, para pengunjung VR ini sudah mendapatkan guide secara digital, baik dari suara, teks maupun gambar. Nah, ke depan mungkin ini yang akan dikembangkan menjadi metaverse. Begitulah kira-kira harapan saya. Kemudian, selain itu Anda juga bisa membangun mall umpamanya, menarik komisi dari setiap penjualan yang terjadi di dalam mall visual Anda. Bahkan Anda bisa memasang billboard di dinding-dinding bangunan Anda, menyewakan pada brand yang ingin beriklan tentunya. Pertanyaannya, emang ada yang mau? Ya tentu saja ada. Ada banget. Dan ini sekarang sudah terjadi. Coba bayangin, ketika nanti miliaran manusia sudah memenuhi metaverse, selayaknya Facebook yang sekarang ini sudah berisi 3 miliar orang di dalamnya, maka harga tanah yang Anda miliki di situ pasti akan melambung tinggi dan billboard yang Anda pasang ya, akan menjadi rebutan brand-brand besar. Dan itu semua adalah uang. Semua itu Anda seorang arsitek. Anda juga bisa menjual layanannya, mendesain rumahnya, ya, yang kemudian bisa bekerja sama dengan para programmer untuk membangunkan rumah itu. Anda ingin bisa membangun pabrik mobil juga di dalamnya, kemudian menjual mobil-mobil digital itu kepada penduduk yang ada di situ juga. Atau Anda ingin menjadi seperti Elon Musk. Anda bisa bangun pabrik mobil di dalam metaverse, kemudian menjual mobil-mobil digital itu kepada penduduk yang ada di situ. Jika Anda pemilik pabrik mobil di dunia nyata, Anda bisa menjual versi digitalnya dan menjual di metaverse. Nah, teknologi NFC yang diletakkan pada aset Anda, ini memastikan bahwa aset ini unik milik Anda dan memiliki nilai dan dapat diperjualbelikan nantinya. Siapa yang akan mendapatkan keuntungan paling besar dari metaverse ini? Jawabannya yang jelas, para tuan rumah dan pengusaha yang masuk paling awal. Seperti mereka yang membeli Bitcoin 10 tahun yang lalu, sekarang sudah kaya raya. Satu Bitcoin sekarang sudah 900 juta lebih. Dan ketika metaverse sudah semakin mancur dan pemain-pemain baru semakin banyak, maka ketimpangan ekonomi akan terjadi. Ratusan ribu orang akan membuka bisnis di sana, para tuan rumah pun akan menetapkan harga sewa mereka yang bisa jadi sakarpe atau nggak masuk akal mahalnya. Nanti apa yang terjadi? Jutaan manusia pencari kerja berharap menjadi karyawan dari perusahaan-perusahaan metaverse tersebut. Nah, saat dunia metaverse sudah berjalan, banyak orang akan cari lowongan kerja yang ini justru terbatas karena jauh melampaui supply. Para pencari kerja terpaksa akhirnya menerima tawaran gaji yang terendah. Para pekerja dipaksa ikhlas menerima gaji bagi hasil yang nggak seberapa. Yang kaya semakin kaya, yang miskin terima aja dan banyak doa. Siapa yang paling diuntungkan dari semua itu? Ya mereka yang membangun dunia alfa itu. Yang memungkinkan semua itu, ya tentu saja Facebook. Ungkapan yang sering diucapkan di sebuah kasino, kapitalisme bekerja sama dengan sempurna dalam sebuah komunitas yang dikelola oleh pemimpin yang adil, maka aturan main akan dibuat untuk membangun kemaslahatan bersama yang dapat meningkatkan kesejahteraan semua anggota komunitasnya. Sayangnya, Facebook sebagai pusat-pusat lainnya juga, ini adalah mesin kapitalisme. Tujuannya cuma satu, mengeruk keuntungan sebesar-besarnya untuk para pemegang saham. Maka aturan main akan selalu berpihak kepada tuan tanah. Mereka membuat aturan yang seolah-olah berpihak kepada yang lain, padahal itu semua kepandaian mereka di dalam memerankan permainan mereka. Oke, supaya kita berimbang, kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagi sebagian orang, merupakan sebuah libertarian, utopia yang memungkinkan setiap orang dapat bertindak dan melakukan aktivitas ekonomi tanpa adanya intervensi dan manipulasi dari pemerintah.
Mereka melihat metaverse kemungkinan besar akan menjadi di atas, dan mata uang kripto blockchain akan bisa menghadirkan pasar bebas atau free market yang sebenar-benarnya. Semuanya kembali kepada mekanisme pasar yang murni. Hal itu mereka yakini akan memberikan keadilan yang sejati untuk semua pelaku ekonomi. David Cameron, mantan Perdana Menteri Inggris, pernah berkata, "Saya percaya bahwa pasar terbuka dan perusahaan bebas adalah kekuatan terbaik yang dapat dibayangkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Mereka adalah mesin kemajuan, menghasilkan usaha dan inovasi yang mengangkat orang keluar dari kemiskinan dan memberi kesempatan kepada para pekerja dengan baik. Pasar terbuka dan perusahaan bebas benar-benar dapat mempromosikan moralitas." Di dalam perspektif libertarian, metaverse akan mendorong perdagangan bebas di mana persaingan yang adil akan tercipta. Semua orang diperlakukan sama dan hanya produk yang berkualitas tinggi yang akan menang. Siapapun termasuk perusahaan-perusahaan kecil bisa menjadi tuan di tanah baru ini. Jika mereka masuk lebih awal dan memposisikan dirinya dengan baik, sama seperti dulu ketika para pengusaha dari negara-negara maju berlayar mengeksplorasi lautan hingga mereka menemukan daratan, kemudian mereka menguasai lahan-lahan yang ada di sana, pada akhirnya mereka menjadi kaya raya. Padahal di negaranya mereka itu bisa jadi bukan siapa-siapa. Maka yang punya visi besar seperti Facebook pastinya akan mencoba untuk lebih dulu agar bisa menguasai lahan yang lebih luas dan lebih besar, menjadi penguasa di dunia baru itu. Nah, itulah yang membuat Facebook berani investasi besar-besaran ke dalam pembangunan metaverse ini. Karena disitulah masa depan dari kapitalisme. Metaverse perlu waktu yang tidak sebentar tentunya, ya, sebelum benar-benar menjadi kenyataan. Namun ada sedikit perusahaan yang sudah memulai nyolong start nih, mendulang keuntungan dunia baru ini. Salah satunya adalah Weir Group. Perusahaan asli Indonesia yang dikomandoi oleh Michael Budi saat ini bekerja sama dengan perusahaan Singapura untuk menciptakan berbagai ruang virtual. Nah, sesungguhnya kalau kita perhatikan lebih detail saat ini, untuk menunggu hingga metaverse itu terwujud jadi kenyataan, sekarang juga kalau kita lihat anak-anak kita, saudara-saudara kita, lingkungan, mereka lebih banyak menghabiskan waktu bermain di dunia virtual dengan teman-temannya dari berbagai negara dan berbagai wilayah. Mereka tidak lagi bermain dengan tetangga rumah, tetangga kampung sebelah. Bukan cuma itu, sebagian dari kita pun merasa lebih senang hidup di lini masa daripada di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Karena apa? Karena kita memiliki kebebasan untuk berekspresi dan melakukan apa yang kita inginkan. Melihat kenyataan itu, metaverse akan datang lebih cepat sepertinya dari yang kita duga. Ironisnya, selagi dunia bergerak cepat menuju masa depan, masih banyak perusahaan yang hidup di masa lalu. Mereka terus meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka akan baik-baik saja. Dan di akhir tahun seperti ini, mereka sibuk menyusun rencana yang disebut dengan raker. Mereka bergulat dengan data histori dan masa lalu. Mereka ngotot menyelenggarakan rakernas secara offline. Bahkan sudah 2 tahun ini kita terdampak pandemi dan kita dipaksa melakukan kebiasaan baru. Tidak cukup mengajak mereka untuk merasa nyaman menggunakan Zoom, Meet, dan lain sebagainya. Dan Anda tahu topik diskusi mereka? Topik diskusi yang paling futuristik di dalam pertemuan itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk kita. Itulah pembelajaran yang kita dapatkan. Semoga ini bisa menjadi wawasan kita bersama. Ini hanya sebagai penyampaian ataupun rekap dari yang sebelumnya dan berbasis dari beberapa data yang saya dapatkan. Untuk bisa lebih menyempurnakan, silahkan kita berdiskusi, isi di kolom komentar di bawah ini terkait dengan apa-apa nanti yang akan terjadi dan bagaimana tanggapan kita, bagaimana antisipasi kita, bagaimana inovasi kita ke depan. Semoga
kita adalah pribadi, ya, setiap individu di negara kita yang tercinta ini, Indonesia tentunya, adalah individu yang siap menerima perubahan, mampu beradaptasi, siap berkolaborasi, dan pada akhirnya kita mampu berinovasi supaya kita terus eksis ke depan, pertahankan kesejahteraan kita, dan membantu tentunya kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum. Semoga kita semua di dalam kesehatan dan selalu diberikan rasa syukur kepada Tuhan karena kita sampai saat ini masih ada, masih bisa beraktivitas, dan tentu saja apa yang tadi saya sampaikan di atas tidak menjadi momok, ya. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, ini hanya sebagai wacana dan gambaran dari apa yang sekarang beredar di media. Dan tentunya dengan adanya opini, ya, data yang sudah kita jelaskan di atas itu tadi paling tidak men-trigger kita untuk berpikir dan terus untuk melakukan inovasi tanpa henti sehingga kita tidak menjadi manusia-manusia yang kalah tentunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.